para bunda yang bahagia, kali ini kita akan belajar bersama dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang saya pimpin, dengan saya Ibu Endang Retno Suryaningrum dari Fakultas Psikologi. Kita akan belajar bersama di ruang yang kita sebut dengan ruang Ibu Bahagia. Ruang Ibu Bahagia ini akan belajar bersama untuk mengenali apa yang terjadi, apa yang dialami selama masa kehamilan, selama menghadapi kelahiran, setelah kita melahirkan, menyusui baby kita, membesarkan mereka, mengasuh mereka dengan kebahagiaan. Semoga kita bisa belajar bersama di sini ya, Bunda. Dan nanti kita akan menjadi bunda yang bahagia, ibu yang bahagia, dan ibu yang bahagia akan juga membawa kebahagiaan untuk anak-anak kita, baby kita, dan juga lingkungan sekitar kita. Menjadi ibu yang bahagia itu sangat penting loh Bunda, dan menjadi ibu yang bahagia juga akan membuat kita merasa sangat berharga. Selamat mengikuti sampai kegiatan berakhir. Ya, kita akan belajar bagaimana caranya menjadi ibu yang bahagia. Kita akan awali dengan kehamilan ya Bunda. Kehamilan itu merupakan suatu masa yang sangat penting dan sangat istimewa untuk seorang perempuan. Karena pada saat itu seorang perempuan sedang membawa makhluk hidup di dalam perutnya. Ini merupakan sebuah masa yang sangat membahagiakan. Karena para bunda atau para perempuan ini merasa dipercaya oleh Tuhan dan diberikan titipan yang nanti merupakan buah cinta kasih antara bunda dan pasangan, yaitu suami. Semua ibu adalah sosok yang istimewa, dan setiap bunda memiliki kesempatan untuk mengasihi anak dan nanti mengikuti, melihat tumbuh kembang si kecil. Tetapi, bunda akan mengalami banyak pengalaman baru selama menjalani kehamilan. Dan pengalaman ini akan berbeda-beda loh dari waktu ke waktu antara bunda yang satu dengan bunda yang lainnya. Pengalaman yang berbeda ini dan berubah ini tentu sangat di satu sisi mengkhawatirkan, di sisi lain merupakan sebuah kejutan buat kita semua. Buat para bunda, terutama bunda yang baru pertama kali mengalami kehamilan. Perubahan yang biasanya dialami selama kehamilan biasanya dibagi menjadi 3 tahap Bunda, yaitu yang disebut dengan trimester. Ada trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Setiap trimester ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Ya, jadi kalau 9 bulan masa kehamilan, ya berarti 3 kali 3, ya itu menjadi 3 trimester. Nah, apa yang terjadi di trimester pertama? Ini biasanya bunda akan merasa senang, ya seorang yang sedang hamil merasa senang karena mulai sekarang bunda memiliki tanggung jawab baru sebagai seorang calon ibu. Ya, tetapi juga bunda juga mungkin merasa bingung dan khawatir. Ya, apa ya yang perlu dilakukan dan yang harus dipersiapkan? Nah, kalau sampai merasa khawatir atau bingung, terutama untuk bunda yang baru pertama kali hamil, ini sebenarnya sebuah kewajaran, nggak apa-apa. Ya, karena memang pengalaman pertama. Kemudian selama trimester pertama ini, dari 0 bulan ya sampai bulan ketiga, biasanya akan terjadi perubahan fisik bunda. Misalnya, akan mudah lelah, pusing, tidak enak badan mungkin, kemudian mual dan muntah, perut rasanya tidak nyaman, kemudian juga ada perubahan bentuk payudara yang menjadi lebih kencang. Nah, oleh karena itu, karena ada perubahan fisik yang tiba-tiba, maka banyak bunda yang merasa tidak nyaman dan juga seringkali membuat kesal.
Lalu setelah 3 bulan berlalu, masuklah trimester kedua. Pada trimester ini, Bunda akan merasa lebih nyaman dan senang dengan kondisi kehamilan. Karena mual, muntah, pusing, yang Bunda rasakan akan semakin berkurang. Di awal bulan kelima, Bunda pun mulai merasakan adanya denyutan di dalam perut yang menandakan adanya pergerakan dari sang janin. Nah, ini akan membuat banyak kejutan-kejutan. Ya. Kemudian pada trimester 2 ini, Bunda sudah bisa menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian menjadi lebih bersemangat dalam menjalani kegiatan, ditambah dengan kebahagiaan karena merasakan denyutan pada janin. Tapi beberapa Bunda juga mulai merasa khawatir karena adanya pertambahan berat badan yang mungkin di luar yang diharapkan, dan juga kadang-kadang Bunda merasa khawatir mengenai kesehatan dan keadaan janinnya. Anakku sehat atau tidak ya? Kalau seperti ini bagaimana ya? Nah, banyak sekali pertanyaan. Ya, itu sesuatu yang sangat wajar. Banyak dialami oleh semua Bunda yang sedang hamil. Setelah merasa nyaman dan bahagia dengan trimester kedua, pada trimester ketiga, ketika janin mulai masuk usia 7 bulan, besarnya akan semakin bertambah. Kemudian karena makin berat, ini juga menyebabkan Bunda merasa sulit bergerak. Mungkin kadang-kadang dadanya terasa sesak, kemudian sering buang air kecil, payudara makin mengencang, ada juga yang kaki menjadi membesar, sering kram, dan juga lebih sulit tidur. Kemudian dekat-dekat dengan masa persalinan, ketika akan melahirkan, Bunda mungkin juga akan mulai merasa bingung dan cemas, khawatir. Ya, misalnya, terutama untuk Bunda yang pertama kali hamil, akan membayangkan rasa sakit yang akan dialami pada saat proses melahirkan nanti. Seperti apa ya nanti sakitnya? Kemudian mungkin juga khawatir proses kelahirannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bisa nggak ya saya melahirkan dengan cara normal? Lalu ada pula yang merasa tidak siap dan tidak mampu merawat sang buah hati nantinya. Bagaimana ya nanti cara merawat bayi? Saya bisa nggak ya memandikan bayi saya? Kalau capek bagaimana ya? Kan bayi sering sekali melek di waktu malam. Lalu mungkin ada perasaan tidak mandiri karena sering meminta bantuan dari orang lain untuk melakukan beberapa kegiatan menjelang persalinan. Ya, nanti bisa nggak ya aku harus ditemani siapa? Siapa yang akan membantuku setelah aku melahirkan nanti? Ya, pada Bunda yang bekerja mungkin juga merasa khawatir apakah setelah nanti melahirkan akan bisa bekerja kembali. Nah, itulah yang seringkali menjadi pikiran, menjadi kekhawatiran para Bunda yang akan melahirkan. Tetapi jangan khawatir. Ya, ini juga perasaan kekhawatiran yang dialami oleh banyak Bunda yang akan melahirkan. Dan masa-masa yang sulit ini akan terlewati ketika sang buah hati, sang baby lahir di dunia. Semua menjadi lega dan berganti dengan kebahagiaan melihat bayi yang dilahirkan. Sebagian ayah dan Bunda menginginkan proses kelahiran secara normal, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kadang-kadang harus ada yang melahirkan dengan cara yang tidak normal, misalnya operasi. Sebenarnya dalam kelahiran dengan cara apapun, tidak apa-apa Bunda, karena yang terbaik adalah untuk kesehatan Bunda, keselamatan Bunda, dan juga keselamatan dan kesehatan sang buah hati. Kemudian nanti juga akan muncul kebahagiaan karena ayah dan Bunda akan bertemu dengan baby kita. Sehingga pada saat hamil, ada baiknya Bunda menikmati setiap peristiwa yang terjadi, menikmati perubahan yang ada, dan menikmati debar-debar kekhawatiran yang ada.